Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di podcast Mangebis dengan saya Esti Prabowo. Oke, kali ini kita ada di Terminal Pondok Pinang nih, salah satu terminal di Jakarta Selatan yang cukup heboh dan ramai. Pagi ini saya ada tamu istimewa nih. Wis, dari tapanya saya bikin takut nih. Oke, ini dengan salah satu seleb tweet anak bis paling happening saat ini. Followernya banyak banget nih. Nah, kemarin juga bikin sesuatu yang mengundang orang ingin tahu dengan siapa namanya? Mas Syarul Terminal ya? Iya, betul. Gimana Mas Syarul? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Syarul ini kan sebagai anak bis juga ya? Sebagai anak bis, terus juga lebih aktif di Twitter ya? Iya, betul. Nah, sebenarnya ini Mas Syarul ini bagian dari ini nggak? Kalau teman-teman anak bis kan ada yang BMC, ada yang Forbiscom, atau memang mandiri aja? Kalau untuk sekarang mandiri ya, kalau mungkin dulu memang iya dulu sebelum saya pindah kerja itu, sebelum keluar Jawa itu iya, tapi setelah pulang dari luar Jawa itu karena kesibukan kerja, jadi udah jarang kumpul-kumpul lagi. Kalau boleh tahu dulu Mas Syarul di Jawanya di mana? Di luar Jawa? Oh, di luar Jawa? Iya, di luar Jawa dulu. Di mana itu? Di Manado sama di Makassar. Oh, jauh juga ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu dulu di luar Jawa itu kerja atau kuliah atau kerja? Memang pekerjaan, karena kan pekerjaannya kan itu ya orang lapangan, jadi tergantung PT-nya itu dapat pekerjaannya di mana. Pertambangan ya? Ya, bukan. Lebih tepatnya di instalasi listrik, seperti proyek. Jadi mandor lapangannya, tergantung PT-nya dapatnya pekerjaan di mana. Saya ikut keluar Jawa. Nah, habis dari situ jarang ngumpul karena seringnya keluar Jawa terus. Mulai di Jakarta tahun 2009. Tapi masnya ini asli Sragen ya? Iya, asli Sragen saya. Biasanya kalau orang Jawa itu ke Jakarta biasanya tuh transportasinya itu kalau nggak kereta ya bis. Nah, masnya kan penggemar bis nih. Sukanya bis apa dulu tuh? Kalau dulu itu saya Harapan Jaya. Harapan Jaya? Iya, betul. Mulai tahun kapan tuh suka Harapan Jaya? Harapan Jaya itu kalau cuma mulai suka sih sejak 2005-2007 malah. 2005 tuh zaman-zaman masih Setra ya? Setra. Nah, terus ke 2009 mulai ke Jakarta. Nah, di situ nih mulai tuh mencari komunitas-komunitas yang berhubungan dengan Harapan Jaya. Ketemunya Harapan Jaya Mania yang pertama? Nah, ketemunya Harapan Jaya Mania. Itu tahun 2009. 2010 lah. Dulu pertama kali join Harapan Jaya itu teman pertama kali siapa? Teman pertama kali itu seingat saya ya, itu si Mas Gandos, terus Apriandi, terus si Skosak Putro, Dwi, terus siapa lagi lupa saya. Udah lupa banyak soalnya. Oke. Nggak inget lagi. Apa yang inget ya cuma itu. Karena memang pertama orang-orang yang saya kenal ya itu. Tapi emang tahun-tahun segitu tahun-tahunnya awal-awal muncul PO Mania sih. Ya, nah, dia juga munculnya komunitas bis. Sampai sekarang masih ikut aktif di komunitasnya? Kalau komunitas enggak sih ya. Udah enggak sih. Udah lama enggak sih. Semenjak dari luar Jawa itu. Udah enggak. Tapi kalau untuk hubungan personal ya, dengan teman-teman ada? Ngetemen masih. Tapi udah enggak ikut. Udah enggak, jarang ikut kopdar gitu, jarang. Udah jarang. Mengapa memilih Twitter Mas sebagai media sosial aktifnya? Kalau orang-orang kan biasanya Facebook, Instagram. Apa ya, lebih simpel sih menurut saya. Lebih simpel untuk mengutarakan sesuatu. Itu lebih simpel di situ. Dan apa ya, cepat dapat reaksinya gitu kan, daripada Facebook. Kan menurut saya, makanya saya pilihnya ke Twitter. Tapi untuk Facebook sama Instagram ada? Ada. Tapi nggak aktif? Jarang aktif ya? Tapi kan namanya beda lagi. Sedangkan kalau di Twitter kan nama oknum ya? Nama panggung ya? Nggak minat ini, bikin konten di YouTube gitu kayak yang lain-lain gitu? Belum. Kayak PDT gitu misalkan? Belum. Tapi mau ada ke sana? Ada, keinginan sih ada, tapi belum minat. Kalau ada pakai nama apa? Nama panggung juga?
Kalau ada kemungkinan enggak deh, enggak pakai Nama asli ya? itu saya. Enggak, jangan pakai nama itu. Mas Norma ini kalau melihat perbisan sekarang, bisnya bagus-bagus, udah mulai bersaing lah. Bagaimana pendapatnya, Mas? Bagus sih. Jadi penumpang sekarang menang milih ibaratnya. Kalau yang zaman dulu Wonogiri cuma diisi itu aja, sekarang kan menang milih. Semua ada, semua kelas ada, semua harga juga ada. Tinggal penumpang menang milih. Penumpang sekarang kan menang milih karena banyaknya variasi tersebut. Beda zaman 2000 tahun 2000 ke bawah ya mau kan cuma itu. Ibaratnya kan gitu. Sekarang kan mau milih model apa aja ada. Dan namun setiap jam hampir ada ya. Nah, pagi sore ada. Sekarang kita mau naik yang low class ada, mau naik yang menengah ada, bahkan yang untuk yang mahal pun ada ya. Tergantung segmentasinya. Kalau Mas Calo sendiri dibandingkan dengan mode transportasi lain, perkembangan bus sekarang bagaimana? Sudah mulai bersaing kah? Sangat pesat sekali, terutama semenjak Transjawa ada. Oke. Kan dulu kan sebelum ada Transjawa kan paling pemberangkatan siang. Ya siang sore aja, malam. Paling juga kejebak macet di Pantura. Sekarang semenjak ada Transjawa kan bisa pagi siang sore. Ya kayak minum obat aja itu. Ya sekarang naik bis antar kota di Jawa itu udah kayak bis patas ya, hampir tiap jam ada. Tiap jam ada. Plus cepat nyampe-nya lagi. Jakarta Surabaya udah hampir jam-jaman sekarang. Kalau dulu kan cuma sore malam. Sekarang hampir tiap jam ada. Nah, oke, Mas Calo sendiri kenapa nama itu memakai nama Calo Terminal? Saya penasaran akan atas artinya itu apa gitu maksudnya itu. Apa ya? Pertama saya kan buat akun yang sekiranya tuh beda. Beda, tapi orang tahu gitu loh. Iya. Apa ya? Saya cari-cari, Pak. Pernah tuh saya akun tuh jadi akun booster politik juga pernah ini akun. Pernah, berarti pernah dibayar dong? Enggak, bukan itu, cuma ikut-ikutan doang dari followers kan. Saya pikir wah nggak berkembang kalau ini nggak berkembang kalau kayak gini. Cari apa ya ini ya yang sekiranya sesuai dengan hobi saya atau kesenangan saya. Wah ya Calo ini. Pertama itu agen bis sudah ada yang punya. Agen bis ada? Ada, terus lain lagi. Bis kota? Ada. Itu teman situ ya? Ada. Terus wah yang belum nih Calo Terminal. Nah, kita akhirnya saya bikin akun Calo Terminal itu karena memang saya suka sih di terminal. Nggak tahu ya kenapa ya, kalau orang-orang kan sukanya nongkrong kan mall atau apa. Saya lebih suka di terminal. Nggak tahu kenapa kayak jiwa saya itu cocok di terminal. Ya karena jiwa Anda sebagai seorang penggemar bis. Walaupun tidak selalu di terminal, tapi kalau di terminal itu perasaan saya itu nyaman ya, walaupun kadang di belakang terminal bau ini bau pesing itu kayaknya ya emang kayak gini. Ya emang gitu begitu apa adanya. Sebuah potret kejujuran. Asik. Itu kira-kira mulai establis kapan? Akun Calo Terminal. Mulai apa? Mulai muncul, mulai eksis. Mulai muncul kan pembuatan 2017. Belum lama ya. Berjalan. Nah, mulai rame itu tahun 2000-an lah. 2002 menjelang 2001. Berarti masa pandemi ya? Iya. Nah, masa pandemi. Masa pandemi itu. Tapi kan orang-orang pada itu kan, wah saya mau ngapain nih, masih lari ke Twitter kan? Nah betul tuh, pandemi awal itu. Tapi masnya pernah kena COVID? Kalau pernah sih, kalau gejala memang udah pernah ya. Udah pernah. Tapi waktu di swab itu negatif alhamdulillah. Tapi ciri-cirinya udah pas itu. Ciri-ciri COVID pertama itu ya. Waktu ganas-ganas saya itu. Oh saya dua kali. Itu pernah saya itu. Duh rasanya ya Allah. Nah dulu kan 2 tahun belakangan sekarang udah mulai pulih lah bisa. 2 tahun belakangan kita ini ya dunia pendidikan kan kena efek biasa banget lah sama COVID itu. Dulu melihat PO gitu pada hampir gulung tikar lah yang hampir udah dijual-jualin tuh kena COVID, bagaimana perasaan pandangan Mas Calo? Ya gimana ya, orang perusahaan juga butuh untuk perputaran uang, sedangkan untuk pemasukan kan tidak ada. Jadi kalau PO pariwisata terutama menjual unit-unitnya ya wajar lah dibeli sama PO yang kebetulan juga butuh unit banyak. Ya wajar sih perputaran gitu ya kayak gitu. Ketika tidak ada pemasukan, yang ada ya
dijual dulu gitu. Oke, balik lagi ke akun Selalu Terminal nih. Mas Selalu pernah diundang salah satu media mainstream mungkin, atau mungkin kayak portal-portal berita gitu, dimintain keterangan atau wawancara gitu, pernah? Ada beberapa tapi saya tidak mau. Ada? Ada. Media Tapi saya online? tidak mau, Atau ya. media TV? Media online. Media online terkenal? Tapi saya tidak bersedia. Oh. Yang logo merah? Ya nggak saya sebutin. Oke. Pokoknya ada lah, tapi saya tidak. Saya arahkan ke yang lebih pengalaman aja, nggak usah saya sebut. Kenapa nggak mau? Ya. Waktu itu apa ya? Belum saatnya sih, saya pikir belum saatnya saya memberikan statement. Itu tahun kemana atau dalam Iya, belum itu lama? waktu pas corona Oh, pas lama itu. Iya. Tapi kan Mas Selalu kan juga mewakili penggemar bis lah ya. Suaranya kan juga bisa mewakili pandangan-pandangan kita. Mungkin barangkali nanti Ya mungkin mau kedepannya gitu. kali ya, kedepannya. Tapi waktu kemarin tuh saya rasa itu belum siap ya. belum siap. Ada berapa? Ada 5 media. Satu Satu. saya lupa kali. 2 kali. Oke Mas Selalu, Mm. sebagai pegiat bis, pernah nggak sih mencoba transportasi lain? Kereta, pesawat, kapal mungkin? Menjembatan nih. Mencobanya? Oh, mencoba pernah. Itu pesawat pernah waktu ke Manado, Makassar, Ah. Padang dan Palembang. Hmm. Terus kalau kapal pernah itu waktu kecil cuma sekali, saya ingat saya itu Surabaya Madura, zaman belum ada Suramadu. Terus kereta juga pernah. Kereta itu zaman feeder Bengawan malah. Itu saya udah pernah nyoba. Feeder Bengawan. Jadi dulu tuh Bengawan itu kan nyampe Jebres. Dan dari Jebres itu ke stasiun Kedung Banteng itu ada feedernya. Oh, nyobain feedernya aja? Iya, feedernya tuh saya sering ke mana itu. Oh. Dari feeder itu ke Sragen Solo itu malah lebih murah. Zaman dulu tuh masih Rp2.000. Sragen itu ada kereta, ada stasiun? Ada, malah di Kedung Oh. Banteng itu malah dekat dengan rumah saya itu. Itu dari Kedung Banteng ke Solo Jebres itu cuma 2.000. Kalau sini kayak kereta lokal gitu ya? Ya, kereta lokal. Nah, Terus tapi, sama nah. Argo Wilis. Argo Wilis. Dulu pernah saya waktu bener-bener zamannya kelasnya eksekutif ya. Tadi bilang ya, itu juga pernah. Tapi itu zaman saya waktu masih kecil tuh, lupa Oke. jadinya. Tapi pernah naik. Tahun berapa ya? Tahun 90-an ya? Lupa pokoknya ya 90-an lah. Oke. Argo Wilis. Kalau yang sekarang ini pernah naik kereta? Sekarang belum pernah. Kenapa belum pernah? Hmm. Karena tidak berkeinginan. Satu, karena memang jaraknya jauh. Jauh kalau dari rumah. Di kampungnya? Iya. Jadi misalnya saya turun di Sragen ke rumah kampung itu masih jauh. Sedangkan Berapa kilo? naik bis langsung turun depan gang. Gitu. Oh, berarti sama kayak saya ya. Saya kan di Wonosari. Kalau saya kalau ke Jogja 60 kilo naik Nah. kereta. Kalau naik bis mah Lancar, Rosalia, Pandawa, Menuju Jaya, depan rumah. Ya gitu kurang lebih seperti itulah. Kalau bis itu lebih gampang untuk menuju akses ya. Tapi kira-kira nih, ada keinginan nggak kita mau nyoba naik kereta sekali 2 kali gitu? Ada. Ada. Keinginan ada. Ada. Kalau di Twitter ribut bilang saya nggak pengen naik kereta itu bohong. Sebenarnya saya juga pengen naik kereta itu ya, cuma karena jaraknya terlalu jauh dari rumah. Kemarin itu di Twitter sedang ada, bisa dibilang perang pendapat lah ya. Ada yang bilang transportasi kereta itu agak stagnan. Kalau saya bilang ya, pandangan saya. Terus dibantah dengan salah satu orang yang mengatakan kufur nikmat. Nah, terus mulai rame tuh kan di Twitter, ada perang-perang pendapat gitu. Nah, sebagai pegiat transportasi, pandangan Mas Selalu bagaimana? Menyikapi Pertama sih kereta perang udah tersebut. bagus ya. Pertama kereta udah bagus. Ya. Memang harus diakui itu sebelum era ini sama era yang dulu itu memang udah bagus. Ah. Ya tahu sendiri lah dulu tuh Ah. stasiun kayak apa, sekarang udah jadi seperti Ya, apa. oke. Terus gerbong zaman dulu masih lesehan, sekarang udah tertib. Oh. Nah untuk masa kursi tegak ini mungkin Ah. perlu diperbaiki lah. Jangan Oke. tegak ya, paling enggak kayak kursi ekonomi premium lah kalau bisa seperti itu. Tapi kereta memang udah lebih bagus sih, harus diakui itu. Oke. Jadi ketika ada contohnya ya, seorang wanita lebih merasa aman ke stasiun daripada ke terminal, itu Ya. memang kita harus akui seperti itu. Jadi tidak hanya ibaratnya cari jeleknya aja, tapi juga ada bagusnya juga gitu. Jadi berbenah itu memang udah ada di kereta itu. Oke. Saya juga merasa begitu sih.
Nah, satu lagi nih Mas. Kalau orang itu lebih nyaman naik kereta karena salah satu faktornya ke stasiun itu lebih aman, lebih nyaman. Iya betul. Kalau di terminal kita jangankan saya, orang awam pun mungkin wah ada calo nih, ada ini nih. Ada nggak sih tips bagi orang awam misalkan kayak saya ke terminal biar nggak terlalu dikejar calo lah atau mungkin biar nggak takut sama calo atau gimana caranya? Ada tips nggak? Tipsnya itu pertama ketika masuk terminal pede aja, santai, jangan kayak orang bingung lah ibaratnya. Terus kedua kalau ditanya udah beli online tapi sambil menuju ke agen tersebut atau paling enggak punya kontak agen lah. Jadi ketika kita udah di agen atau di terminal itu kita pura-pura telepon agen sambil sebut udah beli online, biasanya calo udah pada pulang gitu. Cuma itu tipsnya paling aman zaman sekarang lah ya. Sebut beli online. Kalau saya namanya beli di agen aja kali ya. Iya betul. Atau cari bis yang punya kantor perwakilan. Satu aja misalkan saya sebut ya Salia misalkan dia punya kantor siap di poolnya, jadi kan orang langsung lari ke agen atau mungkin Gunung Harta kayak gitu. Kalau gini Mas, selain masalah calo ya, kita kan kalau naik bis kan kalau buat orang awam kan gini ya masalah jarak tempuh. Nah sekarang udah tol kan udah mulai terreduksi lah keraguan tersebut. Ada nggak sih orang-orang awam tuh yang masih ragu naik bis tuh? Kalau menurut Mas Calo tuh faktor apa yang orang awam tuh masih ragu naik bis? Pertama itu mungkin dia mabok itu. Mabok darat ya. Okay. Kenapa penumpang lebih milih kereta mungkin ya? Yang kedua itu tadi suasana terminal yang masih banyak calonya. Itu yang paling orang awam bikin kapok. Karena di replian saya itu pernah bilang saya udah bersumpah seumur hidup nggak pernah naik bis. Ketika saya tanya kenapa, saya tahun sekian naik bis ini kena calo. Nah itu dia sampai berani bersumpah seumur hidup saya tidak pernah bakal naik bis. Itu ada ya karena faktornya itu tadi, faktor calo sebenarnya di terminal itu. Walaupun Mas Calo sudah merekomendasikan PO ini, beli aja langsung lebih nyaman, tetap nggak mau ya? Dia tetap nggak mau dah. Nah terlanjur sumpah itu ada di replian saya. Tapi dia naik apa dia? PO-nya? Enggak, di pelayan dia sebagai penikmat apa? Ya sekarang kan karena dia trauma kejadian itu, sekarang dia naik kereta terus. Naik terus ya? Iya. Dia belum naik yang belum itu naik ya? Bis setelah kejadian itu. Belum ya? Kejadian itu belum pernah naik bis lagi. Oke. Pas rapahnya keluar. Apa sih pertanyaan paling aneh yang ada di akun Mas Calo? Pertanyaan aneh itu pertanyaan aneh, kapan jalur Purwokerto dapat sleeper? Nah itu yang paling aneh itu banyak sekali DM yang pertanyaan kayak gitu. Purwokerto minta sleeper dah. Pernah. Zamannya berlian. Ya berlian ya? Iya. Nah, tapi itu kan masalah regulasi nggak jalan. Itu pernah pertanyaan kayak itu sering itu, kapan jalur Purwokerto ada sleeper ya? Nah itu pertanyaan yang menurutku ini mungkin orang awam nggak apa-apa. Kalau misalkan nih saya orang awam nih yang biasanya kereta, saya tanya ke Mas Calo minta direkomendasiin naik bus dari misalkan dari Polres lah. Pokoknya dari Jakarta ya? Ya Jakarta area. Ke mana ya enaknya? Misalkan ke Kediri atau mungkin ke Trenggalek. Apa rekomendasi pertama Mas Calo? Kalau untuk area plat KG tetap, kalau nggak Harapan Jaya, Rosalia, Gunung Harta. Itu tiga itu yang sering saya. Itu ramah buat orang awam ya? Iya orang awam. Tiga itu pasti itu. Tapi kalau saya budgetnya tuh di bawah harga PO tersebut, apa yang bisa nih? Ada opsi lain? Kalau opsi lain nggak ada sih, karena saya sering menyarankan itu ketika saya juga bisa memilih nih. Ini penumpang memang benar-benar orang awam atau cuma sekedar tanya gitu loh. Kalau misalnya sekedar tanya, saya oper aja langsung estafet aja ini turun Solo naik di sini, nggak usah saya sebut ya. Nanti oper ini. Ketika tapi kalau orang awam itu biasanya langsung saya sebut PO-nya yang langsung ke tujuan. Lalu kita ada di segmen Q&A ya. Kamu udah lihat di Facebook? Udah. Banyak sih. Apa tanggapannya? Serem? Bagus? Tapi jurang atau gimana? Ya gimana ya? Ya kayak itulah. Tapi Mas Calo aman ya sejauh ini ya? Aman. Nggak ada yang lewat depan rumah ya? Nggak ada. Paling tukang siomay. Tukang siomay langganan. Tukang siomaynya bawa AK7 lagi ntar.
Oke. Mas Calon mau tanya apa nih? Ini ada banyak nih, ada ya kayaknya sih semuanya sih senior semua sih yang tanya sih. Saya semua nih. Mungkin 3 atau 4 kali ya, 3 4 pertanyaan yang di Facebook. Mungkin saya mau sebut satu nama, dia nggak nanya. Cuma saya main tahu Mas Calon kenal atau tidak. Kalau kenal sejauh mana? Kenal ini Om Andreas Lukita. Dulu seingat saya ya, kalau nggak salah itu dulu pernah kenal waktu beliau itu masih jadi manianya Mayasari. Oke. Itu pernah ketemu di terminal Pinang Ranti. Seingat saya itu. Ya. Itu aja ingat saya. Kapan terakhir ketemu? Udah lama itu. Udah ada kali 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu. Kangen nggak? Ya, cuma pengen ketemu ngobrol sih iya ya. Tapi kalau ada kesempatan berjumpa dengan beliau, mau ngobrol Ya gitu? mau lah kalau ada waktu. Sebagai kan satu kan pakar hukum ya, pakar hukum transportasi, satunya pegiat transportasi. Kayak keren banget itu combo itu. Bikin konten dong berdua gitu. next. Oke, saya mau nanya akun satu lagi. Dia nggak nanya, cuma saya pengen tahu lagi. Kenal Nugroho Pamungkas? Kalau Nugroho, kalau belum tatap muka kayaknya belum kenal deh. Belum kenal. Tapi kalau sekilas mungkin iya kali ya. Ya, Sekilas jadi doang. dia ownernya podcast antar kota. Tapi dia juga pegawai plat merah sih. Oh iya, berarti yang di akun Twitternya itu berarti iya benar. Ya barangkali mau kolaborasi dengan beliau atau mungkin bikin apa gitu. Mungkin dari departemennya Mas Nugroho bisa ngundang Mas Carlo buat bikin workshop mungkin. Kan masih nyambung juga. Mungkin yang lain aja kali ya. Yang lain aja. Berpengalaman ya daripada saya. Tapi kalau departemennya beliau ngundang Mas Carlo buat ngisi workshop mau? Ya, mungkin yang lain aja. Nggak mau, itu nggak mau ya? Jangan. Asik. Kalau ada yang senior. Kalau ininya pas gimana? Enggak. Ya, Itu kan oke. orang kan juga tidak melihat dengan itunya saja. Tetap ya. Berarti Mas Carlo ini punya integritas yang bagus. Oke. Pertanyaan pertama. Ini dari Berian Kandiawan, dia anak LP nih, senior LP, Lajur 5. Tahu ya? Tahu. Oh, si Brian ya, Ya. tahu. Itu bahkan istrinya aja itu kenal saya. Kenal Dulu ya? tuh sering, ya nggak sering ya, tapi pernah ikut kopdar di zaman Lebak Bulus masih ada itu. Oke. Si Brian sama istrinya itu. Iya, ingat saya, ingat. Oke, dia sepasang mania dong. Ya, betul, pasang mania itu. Jadi Mas Brian. gibahin orang lain. Oke, maaf ya, Jadi Mas ketemu Berian. sefrekuensi tuh. Kita gibahin di Cocok sini. itu. Oke. Kayaknya boleh di podcast ini sepasang mania nih. Dia nanya gini, Mas. Reaksi ketika ditanggapi keras sama penikmat ular besi. Bagaimana? Kalau saya sih reaksi saya santai aja ya, karena apa? Setiap cacian itu tidak saya masukin ke hati sih. Jadi lebih ya udah biarin orang itu pendapat orang, kok ngapain saya emosi gitu. Lebih ke gitu sih. Jadi jarang terpancing emosi di situ, karena memang kalau ada orang-orang ngomel biasanya saya anggap ya wajar lah orang namanya orang ngomel-ngomel di sosmed mah wajar, yang penting jangan fitnah gitu aja. Tapi nggak pernah dapat DM aneh-aneh kan dari pegiat-pegiat kereta api? Enggak. Aman ya? Aman. Jadi cuma rame di replyan doang ya? Rame di replyan. Kalau di dunia nyata ngopi aja juga pernah malah. Oh, pernah? Enggak. Apa mungkin mereka pengen ngajak kopi juga? Kalau ngajak kopi sih mungkin iya ya, tapi mungkin saya yang belum ada waktu kali. Oh iya, oke. Next, makasih buat Mas Berian ya. Pertanyaan kedua dari ini mungkin kenal nih, Mas Alon nih. Dari Bayu Obed dan Alto. Ya pernah ketemu juga. Iya. Kenal ya, kenal banget ya. Kenal. Bestie nggak bestie? Ya kan baru beberapa kali aja ketemu itu. Oh, oke. Titip pertanyaan, kapan mau jajal somai terminal Priuk? Pas di belakang Sinar Jaya. Saya tahu nih posisinya nih. Kapan-kapan lah, kalau dia udah ke Priok saya juga pasti akan nyusul ke sono itu. Dulu saya waktu zaman kerja di Priuk juga sering naik busway. Emang ada tukang somai ini. Cuma saya belum pernah beli sih, cuma lihat doang. Tapi emang rame. Oke, Mas Bayu, terima kasih. Yang ketiga, ini dia nanya tapi juga komplain.
Dari Zudi Setiawan. Mas titip nanya. Why Harapan Jaya, bukan Harapan Jaya sih. Hatta Sanjaya, kenapa harus Hatta Sanjaya? Ada orang awam pengen ngejar waktu buat nonton show jika tempat 8 di Sukoharjo. Dia anak JKT nih. Malah disarankan naik Harapan Jaya. Sorry ya, naik Hatta Sanjaya. Dia tahu murah, tapi tolong diperhatikan yang lebih bagus lagi. Ada tanggapannya? Dia komplain ya. nih. Waktu ada orang bertanya itu kan saya juga neliti ini orang ini benar-benar orang awam atau cuma hanya sekedar tanya. Nah mungkin saya salah persepsi ya. Mungkin persepsi. ya saya anggap si Mas ini bukan orang awam, makanya saya saranin kan di situ kan ada kalimat yang murah ya. Yang murah kan ya itu, kecuali kalau dia tanyanya yang harga standar dan waktu tempuhnya juga standar. Nah baru bukan saya saranin itu. Jadi ketika orang tanya itu sesuai, jadi misalnya mau naik murah ya saya saranin itu, kecuali kalau dia pengen cepat, nah pasti beda, bukan lagi. Biasanya tanyanya ke DM banyak DM? gitu. Oh gitu, nggak reply ya? Nggak, kebanyakan di DM ya, walaupun ada beberapa reply ya, tapi kebanyakan di DM, dan itu rata-rata perempuan. Oke. Satu lagi boleh? Boleh. Ini dari anak Surabaya nih, dari Wisnu Pramuji Kusumadi, kenal? Nggak kenal. Masih? Dia kayaknya juga aktif di Twitter loh. Yang mana ya? Mungkin Saya nggak tahu deh. tatap mata belum kenal kali. Beliau nanya, titip pertanyaan dong. Mending mana? Jakarta Surabaya atau Malang naik bis atau naik kereta? Dilihat dari segi tarif, fasilitas, waktu, kenyamanan, dan keselamatan. Detail banget nih. Pertama, mendingan mana ya? Oke. Nah itu tergantung masing-masing ya. Kalau misalnya orang cinta kereta kita saranin bis ya nggak mungkin. Mental. Orang cinta bis kita saranin kereta juga nggak mungkin. Sama mental juga. Nah untuk pertanyaan itu jadi tergantung orang masing-masing. Tapi ya kalau memang ngejar waktu kereta, kita akuin memang kereta kalau ngejar waktu. Tapi kalau untuk cari fasilitas dan kenyamanan lebih baik ke bis. Jadi ada plus minusnya masing-masing. Jadi tidak selamanya minus terus atau tidak selamanya plus terus. Gitu. Oke. Atau mungkin dikombain berangkat kereta pulang bisa bis juga, dan nanti sebaliknya. bisa biar tahu perbedaannya gimana. Oke, terima kasih buat Mas Bro Wisnu Pramuji. Dia orang Surabaya nih, dia bonek nih. Dia sering posting bonek dia. Oke. Saya pengen nanya sih, tapi kebanyakan sih pertanyaannya saya nggak berani nanyain. Cukup tahu aja lah ya. Iya. Oke. Siapa otak sebenarnya ini? Takutnya nanti ya udah saya disomasi lagi. Baru juga sedikit. Somasi. Oke. Sebagai mau closing nih, saya pengen nanya Mas Calo, apa harapannya untuk dunia transportasi secara global ke depan? Full service dan keselamatan. Full service seperti apa itu? Bisa jelaskan? Ya full service kayak snack, makan, minum, dan keselamatan di jalan. Udah. Oke. Aja. Untuk harga? Untuk harga yang menyesuaikan lah. Kan solar kan naik. Tetap Masa naik. iya solar? Oh iya, selalu naik guys. Kembali kan harga turun kan nggak 14.30. mungkin. Naiknya pas di tengah-tengah hari ya. Iya. Aduh. Oh iya, dikit-dikit nanti tipis-tipis. Kemarin soal naik ya. Bibit pada naik. Gimana dong rencana ngebis ke depan? Ya untuk rencana ngebis ke depan mungkin ditunda dulu deh kayaknya nih. Oh gitu. Karena memang lagi ada kenaikan. Dan yang kedua, kasihan kru. Kalau kita lihat dari kru ya, kru yang sapu jaket ya kita ngomongnya ya. Iya. Mau naikin penumpang nggak mau naikin harga penumpang pasti nggak mau. Kalau nggak naikin pasti jatah dia, sisaannya dia juga sedikit. Jadi kan dilema ini. Dilema sih. Kita juga memahami sih. Ya apalagi mereka kecuali di kalau jalan ya. Gede ya. Oke. Tapi di luar solar naik, misalkan kalau solar nggak naik, apa agenda ke depan ngebisnya? Ngebisnya paling saya pengen nyobain yang Surabaya Malang kan. Surabaya Malang. Maaf, Jakarta Malang. Jakarta Malang apa itu? Yang lagi tenar nih. Juta 99. Iya. Wis. Oh, 200 Trans. Iya, betul. Tapi sekarang 500.000 lebih loh. Iya, naik. makanya itu. Gila, naiknya mahal banget. Saya juga ada rencana di bulan-bulan ke depan mau ke Surabaya. Ya harganya udah mencekin banget.
Tapi nggak bisa digain sih, emang naik kita harus naik, Iya. nggak bisa enggak. Ya tapi ya sudahlah, kita jalin aja bukan. Siapa tahu bulan depan kayaknya turun lagi. Ya oke Mas Calo sudah mampir di Podcast Mangga Bis. Kapan-kapan kita join lagi. Sehat-sehat selalu. 3 kata dong buat Podcast Mangga Bis. Langsung budal lewat tol untuk mangan. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Dadah.